Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziatur Rahmah, NIM 20223133, mahasiswa Universitas Muria Kudus, berasal dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini kita akan melakukan wawancara dengan Pak Nur Rahmat selaku juru kunci makam Simbah Kiai Telingsing. Oke teman-teman, selamat menonton. صاحب هذا المقام ومن حولها سيداكم بأتنسل الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki saderenge kula perkenalan nggih Bapak. Kula Fauziatur Rahmah saking UMK, kula semester gangsal untuk jurusan bimbingan konseling. Niki kula badhe memenuhi tugas mata kuliah konseling multikultural. Nah niki saderenge kula badhe tanglet-tanglet tentang tradisi-tradisi ingkang wonten teng mriki teng Simbah Kiai Telingsing. Kalih saderenge kula badhe niki napa kenal kalih jenengan namine sinten wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat, juru kunci Mbah Kiai Telingsing. Kula menjabat dados juru kunci sejak tahun 2019 sebelum corona. Yang mana waktu itu juru kunci dipegang oleh ayah saya. Terus setelah itu ayah saya meninggal. Sebelum meninggal itu kunci diserahkan kepada saya. Begitu. Jadi sudah tahu kalau bapak itu mau meninggal. Gitu, Pak. Ya, niku Bapak. Niki kula badhe langsung akan wawancara niki Bapak. Niki kinten-kinten napa mawon ingkang wonten tradisi teng mriki Bapak. Nggih. Kalau tradisi ingkang wonten makam Mbah Kiai Telingsing menika niku nggih tunggal buka luar kaping namung kalih ingkang kaping kalih niku sedekah kubur. Buka luar niku dipun wontenake setiap tanggal gangsal 11 Muharram. Nek sedekah kubur dipun wontenake Kemis terakhir bulan Sa'ban. Dados Sa'ban ingkang terakhir dinten Kamis ngenten niki dipun wontenake sedekah kubur. Rituale niku kalau sedekah kubur itu seperti tahlil biasa, Mbak. Tahlil, tapi soal jamuan makan seperti jajan-jajan itu dari masyarakat sekitar. Nggak usah dimintai, sudah datang sendiri-sendiri. Gitu. Jadi cuma kadang dikasih pengumuman di masjid, buka lu, sedekah kubur hari ini, terus orang-orang sama berbondong-bondong ngasih makanan. Seperti kalau dulu itu ada puli kotokan, nasi kuning. Tapi sekarang puli kotokan jarang sekali, Mbak. Sekarang yang umum kan sekarang udah modern, seperti chicken, chicken geprek itu sekarang banyak, Mbak. Modern gitu. Kalau sedangkan buka luar itu dilaksanakan kegiatannya itu dua hari sebelum buka luar itu ada Khatmil Quran. Khatmil Quran bin Nadar, yang mana sebelum Khatmil Quran, sebelum itu ada, tapi sekarang ada kumpulan berjanjian apa itu Mbak itu. Terus besoknya lagi itu Khatmil Quran bin Nadar. Jadi waktu dulu ya orang-orang kampung sendiri yang baca. Tapi sekarang di sini kan banyak santri-santri, jadi
diambilkan santri-santri. Jadi di sini ada pondok 3 dibagi satu Quran. Ya dulu kan warga sendiri yang baca cuma satu Quran itu. Itu hari sebelum hari H itu di sini kalau pas menyembelih hewan-hewannya itu ada acara santunan yatim piatu. Itu dananya juga Mbak, spontanitas dari warga hari itu, uangnya dapat berapa langsung dikasihkan kepada anak yatim tersebut. Jadi ya cuma dikasih, kalau Jumatan kan dikasih undangan dari orang-orang Jumatan dikasih satu-satu, dan itu untuk kirim arwah. Jadi tiap arwah itu 2.000, nanti arwahnya berapa, terus sampai 5 kasih 10.000. Kan kadang kan kalau orang kan ahli kuburnya kan nggak cuma 5, kadang 20 ya, terus dicantumkan semua 20 kali 2.000, 40, kadang yang berlebih kasih 50. Itu terus spontanitas hari itu langsung dibagikan kepada yatim piatu tersebut. Terus setelah itu malam sebelum puncak acara yaitu tahlil umum, malamnya itu ada pengajian umum yang mana kadang tuh diambilkan dari kiai dari luar kota untuk pengajian. Terus besok paginya tahlil umum sambil membagi nasi bungkus, nasi berkat kasih daun jati. Itu sego jangkrik ngoten. Nggih, sego jangkrik. Lah mriki mboten sego jangkrik bacaan iki. Niki sekule ulame didamel Uyah Hasan. Nah riyen mriki asale didamel gule. Nggih. Gule niku nek dipun dhahar radi siang niku cepet bau. Jadi sekarang tuh dibikin asam lah. Dibikin asam lah. Itu ketahanannya kuat lama. Itu. Nggih. Niku Bapak, kinten-kinten napa filosofis dan simbolis dari proses niku, tradisi niku, kalih niku. Buka luar kalih dewa setunggalin napa? Buka luar niku. Kalau acara itu sih Mbak, kebersamaan. Yang diutamakan kebersamaan dari masyarakat dan dari masyarakat sendiri, mengharap berkah dari Simbah Kyai Trengsing, yang mana kalau menyumbang nanti dapat nasi bungkus itu, mengharap berkah. Kadang kalau orang dulu waktu masih di rumah saya buka lore Pak, itu kadang orang dari Mayong itu sampai menginap, itu nanti nasinya terus dipeme atau nanti buat disebar ke ke sawah. Itu masih ada. Ya kalau sekarang sih saya nggak pernah tamu yang datang dari luar kota. Tapi waktu saya masih di rumah saya tuh banyak tamu yang gitu. Jadi dapat nasi bungkus, ya dimakan sedikit, nanti sisanya dijemur, dibuat nanti buat biar padinya itu bagus, tanduran taman itu bisa bagus itu. Sampai kalau di Menara itu orang dapat itu dijual kok Pak, seharga 50.000. Setunggal nasi ini. Nggih, sak bungkus itu. Kalau orang ya minta lagi, ini nanti sekarang ada pendatang itu dijual sampai 50.000. Nggih. Ngalap berkah ya. Nggih, ngalap berkah. Niku tujuannya itu cuma ngalap berkah dan kebersamaan dari warga itu bagaimana mengguyurkan tradisi yang ada di daerah ini.
Lah niku kan dewa kan mengguyupkan masyarakat nggih Bapak. Lah niku pripun prosesnya masyarakat niku terlibat dalam proses tradisi niki? Gitu ya. Kalau proses masyarakat ke sini itu dengan sukarela, Mbak. Tidak ada dari paksaan. Masalahnya masyarakat sekitar sini itu tahu. Nanti biasanya kalau masyarakat sini sering ikut bantu, hitungannya ikut rewang lah. Itu nanti kalau dia tidak ikut tuh nanti ada apa-apanya. Itu memang kenyataan, Mbak. Seperti waktu kemarin tuh anak saya gini bilang, Bu, aku bariki orang melu orang nggak ikut jaga itu, Mbak, jaga penerimaan sodako. Setelah itu anak saya sakit kok, Mbak. Setelah itu sakit, terus wah kowe ngomong ngono enak. Ana njaluk ngapura mbek Mbah. Setelah itu sembuh, Mbak. Terus ikut Itu banyak sekali dari warga sini yang berkata, Allah juru kuncine cek nama. Aku esuk mau melu sakit, Mbak, tangannya patah, tidak bisa ikut itu. Ini patah kan tidak bisa cepat sembuh. Kalau cuma sakit demam itu Mbak bisa. Banyak sekali yang begitu. Keramatnya masih sangat besar itu. Nah niku Bapak. Kemudian nopo mawon dampak sosial dari tradisi niku Kak Wur kagem masyarakat sekitar niki, dampak sosialipun? Ya dampak sosialnya ya Mbak, ya masyarakat itu sangat senang karena masih ada tradisi yang sangat bagus ini sampai orang-orang luar tuh merasa ikut campur di sini. Gitu, Mbak. Napa mawon Bapak tantangannya dalam pelaksanaan tradisi niku? Kalau tantangan tidak ada, Mbak. Masalahnya ini serba ikhlas dan sukarela. Jadi ada berapa ya dilakukan itu apa adanya, tidak dong terlalu muluk-muluk nanti dibikin gini enggak. Jadi apa adanya dapat uang sekian langsung ditasarufkan itu. Ditasarufkan niku pripun Bapak? Ditasarufkan ya dilakukan, dikerjakan, Mbak. Oh dapat karbu 1, kambing 5 ya sudah itu dikerjakan. Ndak dong kita kok kurang lurune, ndak wonten. Jadi itu memang sekian ya sekian, pokoknya ngalabukan. Kalau dulu di waktu di rumah saya, Mbak, itu malah berkahnya malah banyak sekali. Hitungannya sedikit ya cukup, banyak ya cukup. Alhamdulillah. Nah, sini juga ya begitu. Tapi ini tuh Mbak, ganti orang yang memegang tuh nanti ketuanya ikhlas apa enggak. Kalau enggak ikhlas, kadang itu nasinya terlalu melimpah. Jadi ulamnya habis, nasinya masih. Kadang ikannya itu gosong, itu bisa. Itu tergantung dari ketua panitianya. Kalau dia ikhlas, sungguh-sungguh itu bisa bagus hasilnya. Niku biasanipun ketua panitiane memang juru kuncinipun apa mboten? Mboten, Mbak. Itu dari generasi muda dari Yayasan Pendidikan Islam Kiai Telingsing membentuk kepanitiaan. Dari juru kunci kan cuma memantau saja. Kalau sekarang dulu waktu masih dipegang juru kunci, ya juru kunci terjun langsung, Mbak. Gitu. Kinten-kinten wonten syaratnipun mboten Bapak? Hewan ingkang disembelih niku kan menawi menara mboten asal sapi. Niki sami napa? Nek mriki sami, Mbak. Kados sapi niku memang ajaran dari Mbah Kiai Telingsing sama Mbah Sunan Kudus. Masalahnya Mbah Kiai Telingsing niku kan ugi riyen Mbah Kiai Telingsing siar agama Islami pun kan mawi orang-orang Hindu yang kastanya kan sudra, kasta paling rendah. Jadi Mbah Kiai Telingsing itu memang menghargai dari warga Hindu. Terus disampaikan kepada Mbah Sunan Kudus agar tidak boleh menyembelih sapi.
Di sini kan kalau anu kerbau sama kambing. Nggih. Nggih, sadèrèngé supe niki Bapak. Niku napa sejarahnya Mbah Kyai Tilingsing niku pripun Bapak? Waduh tak ini ceritanya itu Kedik mawon. gak bisa lah. Dan Mbak ya bisa. Mbak Kyai Tilingsing itu anu Mbak apa? Hitungannya nasabnya itu dua. Mbak Kyai Tilingsing itu nasabnya itu orang Tionghoa sama orang Jawa. Kalau orang Jawa itu keturunan dari Romone kan Pak yang bernama Mbah Sungging Prabangkala. Dan itu Pak Mbah Sungging kok iso duwe bojo wong Tionghoa niku pripun? Itu ceritanya Mbah Sungging itu waktu itu dia hidup di zaman kerajaan Majapahit yang terakhir, yang mana Mbah Sungging Prabangkala itu memang sakti lah dari bidang seni lukis, seni pahat itu Mbah Sungging Prabangkala itu sakti, sehingga raja itu penasaran untuk melihat hasil dari Mbah Sungging Prabangkala. Maka Mbah Sungging Prabangkala disuruh untuk melukis istri Baginda Raja. Nanti kalau hasilnya harus tidak boleh menggunakan sehelai benang pun, dan dilaksanakan oleh Mbah Sungging. Dan waktu sudah jadi lukisan tersebut, salah satu kanvas yang dibuat melukis tadi menetes di paha lukisan tersebut. Maka dengan sedikit merasa bimbang Mbah Sungging, ini nanti kalau saya hapus kotor, kalau nanti saya serahkan apakah memang betul di paha istri dari Baginda itu ada sebuah tai lalat. Nah, dengan keyakinan maka Mbah Sungging Prabangkala ngasih lukisan tersebut pada raja. Dan alangkah senangnya raja melihat lukisan tersebut, tapi sedikit kecewa karena di paha istri raja tersebut karena ada tai lalat. Karena raja suudzon kepada Mbah Sungging didakwa pernah melihat istrinya, tapi Mbah Sungging tidak mengakui bila Mbah Sungging Prabangkala tidak pernah melihat istrinya. Dalam lukis tadi, Mbah Sungging Prabangkala tidak melihat istri dari Baginda Raja, dari cuma awang-awang itu. Setelah itu Raja menyuruh lagi Mbah Sungging untuk memahatkan istri beliau di atas bukit yang sangat tinggi. Maka mulailah dikerjakan dengan cara menaikkan layang-layang. Mbah Sungging ikut naik layang tersebut sambil memahat batu yang di atas tebing yang sangat tinggi. Nah, setelah jadi ada angin topan yang sangat besar sehingga menerbangkan layang-layang tersebut, dan Mbah Sungging sangat takutnya memeluk patung tersebut sehingga ikutlah terbang sampai daerah Bali. Di daerah Bali patung tersebut jatuh, dan sekarang Bali itu dikenal dengan kota ukir pahat. Nah, setelah itu layangan tersebut kembali lagi ke barat dan sampailah di lereng Gunung Muria, dan alat-alat Mbah Sungging Prabangkala jatuhlah di daerah lereng Gunung Muria tersebut. Dan Mbah Sungging masih ikut terbang layang-layang tersebut hingga sampailah ke negeri Tiongkok. Nah, di negeri Tiongkok sana Mbah Sungging mulai berbenah diri, mencari pekerjaan, mencari apa, sehingga Mbah Sungging Prabangkala akhirnya menikah dengan orang Tionghoa sehingga mendapat keturunan yang bernama Tilingsing itu. Setelah Tilingsing menginjak usia dewasa, Mbah Sungging Prabangkala berkata, "Nak, kalau kamu mau hidup bahagia sejahtera dunia dan akhirat, datanglah kamu ke negeri Nusantara." Maka Mbah Sungging Prabangkala berbenah bagaimana caranya bisa sampai ke negeri Nusantara. Maka Mbah Kyai Tilingsing ikut keprajuritan, yang mana prajurit tersebut yang dipimpin oleh Laksamana Cenggu. Setelah itu Mbah Sungging ikut berlayar mengarungi lautan yang sangat luas sehingga sampai ke daerah Nusantara.
di mana daerah Nusantara ini kan sangat subur makmur sehingga Laksamana Senggo tidak mau kembali lagi ke Tiongkok, akhirnya menetap di daerah Semarang. Sedangkan Mbah Kyai Trenggiang melanjutkan perjalanan ke utara sampailah ke Tajuk, yang mana Tajuk artinya tamu yang jujur. Ya. Nah dari situ Mbah Kyai Trenggiang mulailah mengajarkan agama Islam, karena Mbah Kyai Trenggiang memang dulu orang-orang Tiongkok memang agamanya sudah Islam, seperti Laksamana Senggo itu kan sudah Islam. Nah setelah itu Mbah Kyai Trenggiang menyusun strategi agar supaya dapat warga Tajuk yang bisa memeluk agama Islam dengan cara Mbah Kyai Trenggiang dengan cara pengobatan, yang mana nanti kalau ada warga yang sakit Mbah Kyai Trenggiang ngasih ramuan, karena orang Tiongkok kan ramuannya kan sangat bagus. Nah, setelah itu ada orang yang baru sakit nih, nanti kamu coba minum ini, nanti dengan baca ini, ya bacanya seperti Bismillah. Nah, dengan ridho dari Allah akhirnya orang-orang yang sakit tersebut bisa sembuh, sehingga dengan karisma Mbah Kyai Trenggiang, karena orang sudah menganggap ajaran agama Islam sangat bagus, sehingga orang-orang Hindu tersebut akhirnya masuk Islam gitu. Nggih Bapak. Niki terakhir nggih Bapak niki. Mengapa penting tradisi niku dilestarikan? Tradisi nek ingkang teng mriki buka luar, terus ndek wonten tradisi malih setunggal malih niku napa kedum nasi niku napa niku akeh niku kenapa perlu dilestarikan? Sedekah kubur niku kenapa perlu dilestarikan? Masalahnya gini Mbak, adat istiadat yang sudah baik itu tidak boleh ditinggalkan. Masalahnya itu kan ada sisi baiknya, karena kita kan kalau sedekah nanti kan as-sedekah itu tatfa'ul bala. Jadi orang-orang yang sedekah itu nanti bisa mengusir bala kita itu bisa nggak ada. Seandainya kita dan berjalan mau jatuh karena kita sedekah tidak jadi jatuh gitu. Jadi itu tradisi yang seperti yang sangat bagus itu enggak, dari masyarakat itu enggak bakal dihilangkan. Masalahnya kan ada kebersamaan, ada sedekahnya, ada puji-pujian, ada bacaan ayat-ayat surga, karena itu termasuk suatu ibadah yang sangat bagus gitu. Niki pesan kesan terakhir Bapak kagem generasi sakniki menyangkut budaya tradisi ngoten Bapak. Ya untuk generasi yang muda itu supaya mengetahui sejarah asal usul bagaimana orang-orang dulu itu mengajarkan kepada kita semua itu dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat hitungannya kan enggak secara frontal kan enggak, dengan cara berkarisma, dengan cara yang sopan santun itu. Jadi enggak kalau sekarang orang-orang yang yang sarung dhuwur itu kalau menyiarkan agama Islam kan terlalu keras. Tapi dari dulu kan, dari adat dulu kan dengan cara pendekatan yang baik itu agar supaya dicontoh oleh generasi muda, dan supaya generasi muda itu mengingat sejarah dari leluhur-leluhur yang sudah ada di kota Kudus ini. Nggih. Matur suwun sanget nggih Bapak. Nggih, salam sule, Mbak. Mewakili nedang kula nggih matur suwun sanget sampun wawancara niki. Matur suwun Pak Mulgaya. Assalamualaikum.